Terkuak, inilah motif dan dalang utama kasus kematian Vina dan Eki. Ibtu Rudiana akhirnya diperiksa. Polda Jabar ungkap fakta baru, bikin Presiden marah besar. Hajar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Dengan statementnya Gaga ini, Liga Akbar ini, bahwa Ibtu Rudiana ini merancang sesuatu kan. Karena dia sendiri mengatakan dia bukan saksi kunci, tapi dia disuruh menjadi saksi kunci. Kemudian dia disuruh mengikuti skenario penyidik dan dia diantarkan oleh Ibtu Rudiana. Jadi Ibtu Rudiana ini aktif sekali kan. Ya. Tapi sekali lagi aktif sekali ini kita kan nggak tahu sebenarnya apakah ada cerita memang yang disusun, dan kalau ada cerita yang disusun apa tujuannya? Ini kan anaknya sendiri. Ayah dari? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang dan menguak motif dari dalang kematian Vina dan Eki. Terbaru, penyidik Polda Jabar melakukan maraton pemeriksaan terhadap perwira polisi yang juga merupakan ayah kandung korban almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana. Sebab, mulai bermunculan beberapa petunjuk yang membuktikan bahwa Ibtu Rudiana berbohong saat memberikan kesaksian di BAP dalam kasus kematian anaknya. Bahkan, Ibtu Rudiana juga disangkut pautkan soal Eki yang diduga mengetahui rahasia besar bandar narkoba, yang kala itu kasusnya juga ditangani oleh Rudi. Makanya sekarang saya mengerti bahwa ada desakan dari tim pengacara Vina untuk membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena kalau polisi sendiri yang menyidik perkara ini, seolah-olah ada dua kepentingan. Satu, kepentingan menegakkan hukum, yang kedua kepentingan untuk mencuci piring kotor yang lama. Perkembangan kasus Vina sudah bagaimana? Bapak Rudi sudah ditahan belum? Atau ditangkap, atau dicopot, atau bersuara? Nah, lagi beredar ini netizen membahas soal penangkapan anak mantan Wakil Bupati Cirebon yang terlibat menjadi pemasok narkoba. Di situ dibuat 2017 dia ditangkap lagi. Artinya dia ini bukan anaknya Wakil Bupati yang 2017 masih menjabat. Di sini ada keanehan. Di 2013 bupatinya menjabat sampai 2014. Baru diganti sama bupati 2014, lalu 2014 juga akhir jabatannya. Tapi di wakil bupatinya itu kolomnya kosong. Yang tahu itu kira-kira wakil bupatinya siapa? Ya udah kalian jawab aja netizen ya. Jadi itu sudah bisa dipastikan bukan Sunjaya. Karena Sunjaya ini baru ditangkap KPK 2018. Berhenti jabatannya. Makanya 2017 kalau ada berita mantan anak wakil bupati berarti keterlibatannya di bupati yang mana? Yang pasti bukan Sunjaya, yang pasti 2017 kesananya. Tapi kalau ada keterlibatan lain dari Bapak Sunjaya ya gua nggak ngerti ya. Tetap fokus sama Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana juga dianggap melakukan kesalahan fatal ketika memproses kasus kematian Vina dan Eki. Ada gelagat Ibtu Rudiana yang dinilai janggal. Bahkan, Liga Akbar, sahabat Eki yang menjadi saksi kunci, membongkar bahwa sebenarnya Ibtu Rudiana lah yang menjadi sutradara dari kasus kematian anaknya. Pasalnya, Ibtu Rudiana memaksa Liga Akbar mengikuti skenario rekayasanya. Selain itu, proses penangkapan terhadap 8 terpidana kasus Vina dilakukan oleh Ibtu Rudiana, yang saat itu menjabat sebagai Kanit Reserse Narkoba Polresta Cirebon,
tanpa ada surat penangkapan. Ada statement dari Liga Akbar yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini seolah-olah ini sutradara, ya. Dia merangkai cerita. Nah, sedangkan si Liga Akbar ini dipaksa untuk fit in dalam cerita itu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ya. Kalau andai kata itu betul, kenapa harus begitu? Karena kan sejatinya kalau untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya ya dibiarkan aja natural. Ya, kejadiannya dibiarkan natural, investigasinya natural. Peran sebagai orang tua itu dimainkan dengan memberikan support teman-temannya atau encourage teman-temannya. Misalnya, ayo dong, ini anak gua ini, ayo reskrim serius. Tanpa saya bantu harus apa? membuat... Saya melakukan informasi intelijen misalnya, saya lakukan. Atau dia mungkin saja dia bagian dari tim, dia mengajukan diri kepada pada waktu itu Kapolresnya misalnya, saya jadi tim. Nah, tapi andai kata betul pengakuan Liga Akbar itu kan yang kemudian menjadi tanda tanya, sehingga kita harus dialog berkali-kali. Iya. Bang Hotman kan menolak menjadi kuasa hukumnya Eki karena meminta untuk Peggy menjadi tersangka nih. Gimana Bang tanggapannya? Wah, itu kalau memang benar pernyataan Pak Hotman ya bahwa ayahnya Eki ya sudah tadi Bang Hotman sih semacam dikondisikan bahwa ini pelakunya ini harus Peggy tersangka. Wah, harus diperiksa ini. Bapak Kapolri tolong ya, ini sudah beredar di masyarakat statement Pak Hotman seperti itu. Kalau memang benar ini semacam target Peggy Setiawan. Kan gitu. Peggy Setiawan ini semacam target yang jadi tersangka untuk dihukum ya. Kalau memang seperti itu harus diperiksa. Apalagi ini Pak Rudiana ini anggota Polri, itu harus diperiksa. Saya minta kepada Bapak Kapolri diperiksa itu ya, kepada tim asisten yang diperiksa itu benar tidak menyampaikan pengalaman seperti itu. Ex-Wakapolri Ogroseno menduga rencana pengeksekusian Vina dan Eki bukan dilatar belakangi oleh asmara, tetapi ada dugaan perkara lain yang mungkin juga menyangkut ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dugaan motif baru pun terungkap, di mana, menurut informasi yang beredar, bahwa Eki dan Vina Cirebon secara tidak sengaja mengetahui rahasia gembong narkoba yang dibakingi oleh perwira tinggi Polri. Diungkapkan bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki merupakan ulah dari bandar narkoba yang terganggu dengan bapaknya Eki, yakni Ibtu Rudiana. Eki sendiri merupakan sasaran utama dan menyuruh anak-anak geng motor untuk melakukan eksekusi. Ex-Kapolda Jabar, Anton Carlian, mengatakan bahwa Ibtu Rudiana sempat ketakutan saat tangani kasus Vina. Anton menuturkan bahwa saat itu Ibtu Rudiana memutuskan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jabar. Padahal sebelumnya, kata Anton Carlian, pengusutan pembunuhan Vina Cirebon itu dilakukan oleh Polres Cirebon, bukan oleh Polda Jabar. Dikatakan Anton Carlian, Ibtu Rudiana mengaku tak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi kala itu, justru mengganggu pengusutan pembunuhan Vina Cirebon.